Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai sinonim dan antonim. Waktu selanjutnya saya berikan kepada materi 1 untuk menjelaskan materinya. Baik, ya. Materi kami pada hari ini tentang antonim dan sinonim. Jadi yang pertama itu antonim. Kata antonim berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu onoma yang berarti makna dan anti yang berarti melawan, sehingga dapat diartikan secara harfiah, yakni nama lain untuk benda lain pula. Jadi antonim adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang mempunyai makna berkebalikan atau berlawanan antara satu sama lain. Singkatnya, antonim ialah perlawanan makna. Hubungan antara dua satuan ujaran yang berantonim bersifat dua arah. Misalnya, membeli berantonim dengan menjual, kata mati berantonim dengan kata hidup. Sesuatu yang hidup memang belum atau tidak mati. Begitu juga dengan sesuatu yang mati memang sudah tidak hidup. Jadi, dua kata tersebut memang berlawanan. Jadi untuk contoh-contoh antonim saya serahkan kepada teman untuk melanjutkan. Contoh-contoh antonim. Yang pertama, lawan artinya tiga. Antonimnya default yang artinya berangkat. Yang kedua, agree yang artinya setuju. Antonimnya disagree artinya tidak setuju. Yang ketiga, adult yang artinya dewasa. Antonimnya child yang artinya anak-anak. Yang keempat, beginning yang artinya awal. Antonimnya ending yang artinya akhir. Yang kelima, boy yang artinya laki-laki. Antonimnya girl yang artinya perempuan atau gadis. Yang keenam, door yang artinya gelap. Antonimnya light yang artinya terang. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, pengertian sinonim. Kata sinonim berasal dari Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan sinim yang berarti dengan. Maka dapat dijabarkan secara harfiah menjadi nama lain untuk benda atau hal yang sama. Sinonim adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu satuan ujaran dengan satuan ujaran yang lain. Hubungan makna antara dua satuan ujaran tersebut bersifat dua arah. Maksudnya, apabila A sama mutlak dalam sebuah sinonim bahasa Indonesia memang tidak ada. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman untuk menjelaskan contoh kata sinonim. Selanjutnya, contoh kata sinonim dan antonim dalam bahasa Inggris. Yang pertama, rich yang artinya kaya dan poor yang artinya miskin. Terus yang kedua, cool yang artinya dingin dan hot yang artinya panas. Yang ketiga, joy yang artinya gembira dan grief yang artinya sedih. Dan yang kelima, big yang artinya besar dan small yang artinya kecil. Sinonim merupakan sebuah persamaan makna dari suatu kata. Sebuah kata atau frasa yang memiliki bentuk yang berbeda, tetapi memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip pada suatu bahasa. Sementara antonim memiliki arti berlawanan satu dengan yang lainnya pada suatu bahasa. Adapun antonim disebut juga dengan lawan kata. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada teman. Penggunaan sinonim dan antonim dalam bahasa Inggris. Satu, ability atau yang artinya kemampuan. Contoh kalimatnya, Mr. Susilo, all has the required ability to get things done in the government. Yang artinya, Pak Susilo sendiri memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sesuatu di pemerintahan. Kata sinonim di sini adalah power, skill, dan kompetensi. Contoh kalimat yang kedua adalah according to their latest instruction, he has the power to sign the agreement and they can do
kompetensi disregard. Artinya, menurut instruksi terbaru, dia memiliki kekuatan untuk mendatangi perjanjian dan tidak dapat diragukan kompetensinya dalam hal ini. Jadi kata Indonesia adalah unkifullness, impotensi, dan impotensi atau tidak mampu. Yang kedua, able, mampu atau bisa. Contoh kalimatnya adalah only those students who are able to correctly take marks in the test will able to this business score. Yang artinya hanya siswa yang mampu mendapat nilai sangat tinggi dalam ujian yang akan mendaftar ke sekolah bisnis ini. Kata kunci sinonimnya adalah capably, adet, dan adequate. Contoh kalimat yang kedua adalah the children to be totally instantly of working quality by team service. Yang artinya anak-anak tampaknya sama sekali tidak mampu bekerja dengan tenang sendiri. Yang berikutnya, ciri-ciri sinonim dalam bahasa Inggris. Berikut ini ada 3 ciri utama dari sinonim dalam bahasa Inggris. Yang pertama, ketika suatu kata dalam sebuah kalimat digantikan dengan sinonimnya, kalimat tersebut tidak akan mengalami perubahan makna. Contoh kalimat berasal dari versi bahasa Inggris yang lain, yaitu American English atau British English. Contoh kalimat, Alfie is playing football with his friends at the Malang Stadium. Kalimat berikutnya, Alfie is playing soccer with his friend at the Malang Stadium. Perlu kamu ketahui bahwa football termasuk British English, sedangkan soccer adalah bagian dari American English. Dan keduanya memiliki arti sepak bola. Arti dari 2 kalimat di atas yaitu Alfie sedang bermain sepak bola bersama teman-temannya di Stadion Malang. Dan yang ketiga, meskipun memiliki makna yang sama saat digunakan dalam rasa, pulsa, dan atau kalimat, sebuah kata bisa memiliki fungsi dan penggunaan yang berbeda-beda dari setiap sinonimnya. Pasalnya, jika di breakdown dengan lebih detail, ada beberapa vokabulari bahasa Inggris yang memiliki peran tersendiri. Sebagai contoh close dan soft, set kedua kosakata tersebut memiliki arti yang sama, yaitu tutup. Tetapi close lebih banyak digunakan untuk menjelaskan tutup sepenuhnya atau fully close, alias tutup secara total. Sementara itu set biasanya lebih diartikan sebagai. Sekian saja semua pendapat dari kami. Waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Kepada teman-teman yang mau bertanya di sini. Baik, kepada saudari Selin. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi saya ingin bertanya, coba teman-teman buat kalimat yang menggunakan antonim dan sinonim dan jelaskan bagaimana penggunaan kata-kata tersebut dapat memaknai kalimat tersebut. Menjelaskan tentang sinonim tergantung dari aksen lah. Ada British accent dengan American accent lah. Tadi misalnya football dengan soccer ada. Nah itu kan 2 aksen yang berbeda, maksudnya penggunaannya kan beda dari baik dari British dengan American accent itu kan beda. Nah saya ingin minta teman-teman cari sinonim dengan sinonim dari dua aksen itu selain football dengan soccer. Sinonim ya yang lain bisa yang kan
gitu kan, sebenarnya dua kata yang sama tapi aksennya beda. Nah, saya ingin hanya kira-kira ada kata lain dalam dua aksen ini yang sama tidak gitu? Sini kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Sireni dengan suaranya. Ini pertanyaannya. Dengan bunyi pertanyaan, buatlah contoh kalimat sinonim dan antonim dan jelaskan bagaimana kalimat tersebut dapat dimaknai. Pada Oke, baik, jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama antonim. Jadi di sini saya menjelaskan terdapat satu kata antonim dulu. Dari macam ini, the street is crowded. Jadi dia punya antonimnya di bawah ini. Ini ketika dia berada di kalimat yang berbeda. Setelah itu, macam yang di sebelah ini, the weather today is cold. Unlike yesterday which was cold. Jadi dia punya antonim ini terdapat dalam satu kalimat. Jadi ini kan berarti cuaca ini hari sangat panas, tidak seperti kemarin, tidak seperti kemarin yang dingin. Jadi dengan kalimat antonim ini tersebut kita dapat memaknai ini dalam sebuah ini kalimat itu kita menjelaskan tentang ini hari panas dengan kemarin yang dingin tadi. Setelah itu di sinonimnya itu ini kami menjelaskan kembali yang sudah ada di dalam ini materi tadi. Di sini terdapat dua kata nih, dia punya arti yang sama. The store has been sealed dan the store has been closed. Jadi dari dua kalimat ini nih memiliki arti yang sama, tutup. Sudah ditulis terjemahan, tetapi ada maksudnya ketika diubah dalam kalimat kita harus bisa maksudnya mendefinisikan maksudnya tadi yang di dalam contoh yang kami buat tadi kan maksudnya toko toh, the store has been sold, si toko itu sudah tutup dengan the store has been closed tadi, sudah tutup sama-sama. Tapi yang close tadi saya rasa kita tahu. Yang close macam di toko-toko biasa tuh, karena close itu kan tutupnya bersifat sementara. Tapi dari dua kata ini memiliki artinya sama. Artinya tutup. Jadi ketika digabungkan dalam kalimat, dia punya makna itu sudah berbeda. Mungkin itu sudah penjelasan dari saya. Kembali ke moderator. Baik, kepada saudara yang dikenalnya belum baik, kami akan menjawab. Tadi diminta maksudnya kata lain selain suka dengan football ya, dalam arti American English dengan British English. Dari sini kami ada cari beberapa kata, ada 6 kata. Yang pertama itu dress dengan rabis, American Englishnya itu dress. Jadi ini hanya dia punya maksudnya artinya sama, hanya baru di X-nya berbeda. Jadi ini kalau kita dalam membuat suatu kalimat itu kita tinggal ambil misalnya kalau kita pakai rabis bisa, pakai rezu bisa. Dalam X-nya minta tuh tidak masalah. Terus yang kedua entertainment itu dalam memberikan Selanjutnya, silakan kepada teman dosen untuk membacakan kesimpulan. Kesimpulan, sinonim dan antonim adalah dua konsep penting dalam bahasa yang membantu kita memahami makna kata-kata dengan lebih baik. Sinonim adalah hubungan semantik antara dua satuan ujaran yang memiliki makna yang sama atau serupa, sedangkan antonim adalah hubungan semantik antara dua satuan ujaran yang memiliki makna yang berbalikan atau